Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz an-Nakid Mu'arikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Kita masih berbicara tentang dosa besar nomor 12, yaitu riba. Faslun. An Ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qala, "Idza kana laka 'ala rajulin dainun fa ahdaraka syai'an fala ta'khudhuhu fa innahu riba." Ini hadis-hadis mauquf. Maknanya perkataan sahabat, perkataan para ulama tentang nasihat-nasihat riba. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an? Apabila ada bagimu ala rajulin, atas seseorang, dainun, hutang, fa ahdalaka syai'an, lalu dia memberi hadiah kepadamu sesuatu, fala ta'khudhu, maka jangan kamu ambil akannya hadiah, akannya sesuatu, sesungguhnya itu adalah riba. Nah, maka yang punya hutang jangan kasih hadiah sama kawan yang menghutangkan. Kemarin sebelum dia memberikan hutang ke kita, kita enggak terlalu respect dengannya, enggak juga respon dengan sikapnya. Tapi sejak kita dikasih hutang, dikasih modal, semula-mulai dekat dengan dia. Ketika dia lewat, kita tumpangkan dia di atas kendaraan kita, maka jangan naik, itu riba. Kemudian kita ditraktir makan, jangan makan, itu riba. Dikasih oleh-oleh, jangan ambil, itu adalah riba. Nah, berkata Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, "Idza kana laka 'ala rajulin," apabila ada bagimu terhadap seseorang dainun, hutang, pama akal tamim baitihi fahuwa suhtun, apa saja yang kamu makan dari rumahnya, maka itu adalah haram. Nah, apa saja yang kamu makan dari rumahnya itu adalah haram. Jangan mengantuk. Antum berdiri cuci muka, antum buat suasana enggak bagus. Idza kana laka 'ala rajulin, apabila ada bagi kamu terhadap seorang laki-laki hutang, fama akal tamim baitih, apa saja yang kamu makan dari rumahnya, maka itu adalah haram. Ini bukan asal pendapat, ini bersumber dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang membawa keberuntungan, setiap hutang yang membawa manfaat, itu adalah riba. Setiap hutang yang membawa manfaat itu adalah riba. Berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga, "Man syaffa'a li rajulin syafa'atan," siapa saja yang memberikan pembelaan kepada seseorang akan satu pembelaan. Sebetulnya Safirullah itu enggak salah, tapi dibawa polisi, dibawa ke pengadilan, datang orang kampungnya bela. Mana dari pesisir? Ilyas, pengacara Muhammad Ilyas. Pengacara master hukum, dia master ekonomi. Pengacara terkenal abad 36. Nah, setelah meninggal pengacara handal, datang Muhammad Ilyas. Dia datang pengadilan, dia berikan pembelaan kepada Safirullah. Salah tuduhan Bapak, enggak berdasar, bertentangan dengan KUHP pasal 36 ayat 66, ayat 110 surah An-Nisa dan Al-Baqarah. Oh, mantapnya pengacara itu.
sampai Safirullah bebas daripada tuntutan. Akhirnya karena senang, fa'ahda ilai hadiyatan, Safirullah hadiahkan kepada Ilyas sebuah hadiah Pajero Sport. Bahwa suhtun itu barang haram, jangan diambil. Itu adalah barang haram. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man syaffa'a li rajulin," siapa saja yang memberikan pembelaan bagi seseorang, syafaatan akan pembelaan, fa ahda lahu 'alaiha, lalu dia memberi hadiah baginya orang yang membela tersebut atasnya pembelaan, faqabilaha, lalu orang itu menerima akannya hadiah, faqad atababan aziman min abwabir riba, sungguh dia telah mendatangi satu pintu besar dari pintu-pintu riba. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nggak boleh. Nah, satu orang memondok, orang Alan Panjang, nggak tahu tempatnya di mana. Kata antum, tar gampang, saya antar bapak situ, saya mondok situ. Senang bapak itu, beliin baju satu, jangan terima, haram. Nah, itu namanya syafaat. Itu namanya jasa yang semestinya kita berikan tanpa ambil upah. Kalau kita ambil upah dari jasa itu, sudahlah dapat tumpangan gratis dari Alan Panjang ke Padang, sebagai dalil, bawa barang banyak lagi. Jadi separuh mobil itu penuh dengan antum berdua, sementara anaknya nyoba sendiri sama bininya. Lepas ini dapat hadiah lagi antum. Ditraktir makan di jalan misalnya. Bahwa suhtun, nggak baik, itu adalah haram. Nah, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Panasallallahu al-afwa wal afiyah. Kita minta kepada Allah maaf dan afiat fid din wad dunya wal akhirah. Al-kabiratus salisata asyara, dosa besar yang ke-13 adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa zulmuh, dan menzoliminya. Oke? Seperti yang kita sampaikan kemarin dalam pembahasan surah An-Nisa, termasuk memakan harta anak yatim adalah ketika anak-anak yatim mendapatkan pembagian dari masjid, lalu hartanya diambil oleh maknya, kemudian dibelikan ke kue lebaran. Nah, diambil oleh ibunya, lalu digunakan untuk beli baju baru. Lalu anak yatim baru usia 2 tahun, usia 2 tahun, dapat dari masjid 5 juta untuk anak ni 2 tahun. Sejak anak itu yatim usia 1 tahun sampai usia dia balik 14 tahun. Dari usia 2 tahun sampai 14 tahun berapa tahun? Nah, 12 tahun. 12 tahun dia terima uang dari masjid 5 juta tiap tahun, kali 12. 60 juta. Kemana 60 juta uang itu waktu dia sudah dewasa? Mana? Dipakai oleh mak beli beras, kebutuhan hidup, beli kue, arisan, paket, token listrik, itu semuanya riba. Tapi kalau dibelikan ke susu anak, biaya khitannya, biaya perawatannya nggak ada masalah, karena harta anak yatim boleh dikelola untuk anak, tapi tidak boleh diambil manfaat oleh orang tua. Hati-hati. Saya ke orang tuanya, bukan saya orang tuanya. Kamu juga termasuk makan harta anak yatim. Apalagi kalau sampai dia minta sumbangan pakai amplop, datang ke rumah-rumah, mohon sumbangnya Pak untuk harta anak yatim, kasih amplop. Kita baca, Masya Allah, panti asuhan mana, selipkan uang di situ.
Kumpulkan. Setelah dikumpulkan, biaya ongkos, biaya makan, potongan 5%, 10%, jasa, semuanya. Akhirnya dapat untuk anak yatim sedikit. Sebetulnya dia cari makan untuk dia, menggadaikan nama anak yatim. Kalau benar ada anak yatimnya, kamu ambil tidak sesuai dengan kewajaran, itu juga makan harta anak yatim namanya. Apalagi kalau sampai nggak ada anak yatimnya, kamu katakan saya yang anak yatim itu, sudah tua itu, saya yatim dulunya, oh itu betul-betul haram hukumnya. Kalau sampai dia minta celengan yatim, tapi tidak dikasih ke anak yatim. Termasuk juga celengan anak yatim di masjid, masuk ke infak pembangunan masjid. Itu tanggung jawab daripada pengurus atau pengelola. Itu bentuk-bentuk hari ini yang kita bisa lihat dari proses atau tempat-tempat di mana kapan seseorang kemakan harta anak yatim. Nah, ini capek kita bahas makan anak yatim haram, nggak ada yang merasa. Makan harta anak yatim dosa besar, nggak ada yang merasa. Kenapa nggak ada merasa? Karena dia nggak mengerti bagaimana praktek makan anak yatim, harta anak yatim itu. Saya nggak pernah nyuri harta anak yatim. Tapi kan kamu pernah minta sumbangan dengan kotak anak yatim kan? Oh pernah, itu makan harta anak yatim namanya. Kan saya minta, kamu dikasih kenapa? Karena merek kotaknya sumbangan untuk anak yatim. Naam. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim, hanya saja mereka memakan di dalam perut-perut mereka akan api. Wa sayaslawna sa'ira, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Sa'ir itu sebagian ulama menerjemahkan api yang menyala-nyala. Wa qala ta'ala wala taqrabu malal yatim, janganlah kalian mendekati harta anak yatim. Mendekatinya pun dilarang kecuali dengan cara yang dianya lebih baik, hatta yablugha asuddah, sehingga dia sampai ke usia baliknya, sehingga dia sampai asuddah, ke usia baliknya. Kalau sudah sampai usia balik, kita akan serahkan harta itu kepadanya. Kalau belum balik, kita kelola secara baik. Nah, karena waktu sudah ringkas, kita ingin sampaikan cara pengelolaan harta anak yatim secara baik. Bukan diberikan satu kali dalam setahun, karena mereka bukan hanya makan sekali setahun, tapi mereka perlu makan setiap hari, perlu biaya pendidikan setiap hari, dan perlu penataan anak yatim yang jelas menurut syariah. Hari ini banyak pengurus anak yatim yang terlibat penyalahgunaan harta anak yatim ketika dalam datanya masih ada anak yatim usia balik. SMA masih dikatakan anak yatim sampai kuliah. Masjid kami yang kuliah anak yatim, pokoknya masih sekolah anak yatim. Anak yatim itu bahasa Quran. Yang makan anak yatim bahasa Quran. Maka kamu lihat secara syariat, apa itu anak yatim? Malam ya belum, sebelum dia balik. Kalau sudah balik bukan anak yatim. Oke. Jadi kalau masyarakatnya tidak menyadari, pengurus yatimnya tidak menyadari, mestinya sadar orang yang sudah balik kalau terima harta atas nama anak yatim jangan diambil. Kalau terima juga berarti kamu termasuk memakan harta anak yatim. Nih, terimalah biaya sekolah. Itu apa nih Pak? Biaya sekolah, kamu kan masih sekolah kan? Masih S2 saya sekarang. Ini sumbangan untuk anak yatim. Maaf Pak, saya bukan anak yatim lagi. Lihat saya berkumis nih.
saya bapak yatim, jadi saya nggak berhak lagi. Begitu seharusnya kalau sekiranya ada anak yatim yang sudah baligh, menerima amplop yatim, kembalikan. Kalau dia tahu, dia terima juga, masuk kategori memakan harta anak yatim. Oke, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas bahwa seharusnya mengelola harta anak yatim sehingga anak yatim itu berpotensi dan tidak merasa ditinggalkan di tengah masyarakat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin.